benarkah Siti Maryah Al-Qibtiyah, seorang budak wanita asal Mesir yang menjadi selir Rasulullah SAW, adalah seorang Nasrani yang tidak masuk Islam? Karena kata Pak Buya Syakur, Siti Maryah Al-Qibtiyah, ayahnya Sayyid Ibrahim, ini tetap Kristen. Apa benar begitu? Jelas tidak benar. Siti Maryah Al-Qibtiyah adalah seorang budak perempuan Mesir yang dikirimkan sebagai hadiah oleh Raja Muqawqis kepada baginda Nabi SAW. Dalam perjalanan ke Madinah, Siti Maryah telah masuk Islam. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, Maryah Al-Qibtiyah ummu waladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Maryah Al-Qibtiyah ini masuk generasi sahabat. Zakar Ibnu Sa'din min tariq Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Su'su'ah qala, Ibnu Sa'ad menyebutkan dari jalur Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Su'su'ah qala, beliau berkata, ba'atsal Muqawqis sahibul Iskandariyah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sanati sab'in minal hijrah. Raja Muqawqis, penguasa Iskandariyah, mengirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ke-7 Hijrah, mengirim Maryah dengan Siti Maryah wa ukhtiha Sirin, dan saudara perempuannya yang bernama Sirin, wa alfi mithqalin zahaban, dan 1000 mithqal emas, wa asyrina thawban layinan, dan 20 baju yang lembut. Kemudian wa bighlatihi ad-duldul, kemudian kendaraan bagal ya miliknya yang bernama Duldul, wa himarihi Ufairon, dan keledai yang diberi nama Ufair, wa yuqalu Ya'fur, dan ada yang mengatakan Ya'fur. Wa ma'adzalika khasyun yuqalu lahu Ma'bur, dan mereka juga bersama seorang laki-laki yang dikebiri yang disebut Ma'bur, Syekhun Kabir, seorang laki-laki yang sudah tua sekali, kan akha Maryah, dan beliau saudaranya Siti Maryah. Wa ba'atsa bidzalika kullihi ma Hatib bin Abi Balta'ah, dan Raja Muqawqis mengirim semuanya itu bersama Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Hatib ini yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mengantarkan surat ajakan Islam kepada Raja Muqawqis. Fa'arada Hatib ibnu Abi Balta'ah ala mahri al-Islam wa raghabaha fihi. Lalu Hatib bin Abi Balta'ah menawarkan kepada Siti Maryah agar masuk Islam dan mendorongnya masuk Islam. Fa'aslamat, maka Siti Maryah masuk Islam. Wa aslamat ukhtuha, dan saudaranya yang perempuan juga masuk Islam. Wa qamal khasyu ala dini hatta aslamil madinati ba'du fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan laki-laki yang dikebiri itu bertahan pada agamanya hingga akhirnya setelah itu dia masuk Islam di Madinah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketiga-tiganya Islam semua. Karenanya informasi dari Pak Syakur yang mengatakan masih Kristen itu tidak betul sama sekali, tidak ada dasarnya. Kemudian lagi, benarkah Siti Sofiyah dan Siti Juwairiyah, istri Nabi SAW, seorang Yahudi yang tidak masuk Islam, sebagaimana dikatakan oleh Pak Buya Syakur? Jelas pernyataan tersebut tidak benar. Siti Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha telah masuk Islam dan menjadi istri Nabi SAW. Sedangkan Siti Juwairiyah radhiyallahu anha juga masuk Islam dan menjadi istri Nabi SAW. Siti Juwairiyah ini bukan berasal dari keluarga Yahudi, tapi beliau memang dari keluarga Arab suku Khuza'ah. Jadi Pak Buya Syakur ini ngarang masalah ini. Nah, dasarnya mana bahwa mereka masuk Islam? Dasarnya banyak sekali. Pertama yang perlu kita tahu, istri-istri Rasulullah SAW semuanya adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, antara lain ayat berikut ini. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah
fa innallaha 'adda lil muhsinati minkun ajran 'azima. Surah Al-Ahzab. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah, kesenangan, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Surah Al-Ahzab. Dan ternyata istri-istri Rasulullah SAW ternyata memilih ridha Allah, Rasulnya, dan kesenangan di negeri akhirat. Berarti mereka wanita-wanita beriman itu, berdasarkan ayat-ayat ini. Karena semua istri-istri Rasulullah itu wanita-wanita yang beriman dan mengutamakan keridhaan Allah, Rasulnya, dan kesenangan di negeri akhirat, maka setelah itu turun ayat kepada Rasulullah SAW, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la antabaddala bihinna min azwaji walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki, dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ayat ini turun karena mereka memilih Allah dan Rasul-Nya. Ini dasar pertama. Kemudian dasar berikutnya, bahwa istri-istri Rasulullah SAW orang beriman. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Khasa'is Al-Kubra menulis bab ikhtisasihi sallallahu alaihi wasallam bi islami qarinihi wa bi anna azwajahu aunun lahu. Bab ini menjelaskan keistimewaan Nabi SAW, bahwa qarin, setan yang menjadi teman beliau itu masuk Islam, dan bahwa istri-istrinya menjadi penolongnya. Artinya ya berarti beriman, mengajak orang lain beriman. Dasarnya mana? Ini hadis wa akhrajal Baihaqi wa Abu Nuaim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Baihaqi dan Abu Nuaim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fuddiltu ala Adam bi khaslatain, kana syaitani kafiran, fa'anani Allahu alaihi hatta aslam, wa kunna azwaji aunan li, wa kana syaitanu Adam kafiran, wa zawjatuhu aunan ala khati'atihi." Aku diberi keutamaan melebihi Adam dengan dua hal. Pertama, setan yang menjadi temanku adalah kafir, lalu Allah menolongku hingga ia masuk Islam. Kedua, istri-istriku menjadi penolongku, sedangkan setan yang menjadi temannya Adam adalah kafir, dan istrinya menolongnya berbuat kesalahan. Artinya apa? Istri-istri Rasulullah SAW ini merupakan keistimewaan baginda Rasulullah SAW menjadi penolong beliau. Sudah tentu mereka orang-orang beriman. Kemudian ada bab lagi di dalam kitab Khasa'isul Kubra, bab ikhtisasihi sallallahu alaihi wasallam bi tafdili banatihi wa zawjatihi ala sairi nisa'il alamin wa anna thawaba zawjatihi wa iqabahunna mudha'afun. Bab ini menjelaskan keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa putri-putri dan istri-istrinya lebih utama atas semua wanita di alam jagat raya, dan bahwa pahala dan siksa istri-istrinya dilipat gandakan. Artinya apa? Istri-istri Rasulullah SAW itu lebih utama dari siapapun wanita-wanita yang ada di alam jagat raya ini. Dasarnya mana? Imam As-Suyuti menyampaikan ayat qala ta'ala, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa.
Wa qala ta'ala ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin al-ayatain. Ini As-Suyuti dalam kitab Al-Khasaisul Kubra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Artinya lebih mulia daripada wanita-wanita salihah yang lain yang bukan istri Nabi. Dan Allah juga berfirman, hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan al-ayah, teruskan ayat ini. Kemudian lagi bab berikutnya di dalam kitab Khasais, bab ikhtisasihi sallallahu alaihi wasallam bi tahrimi nikahil kitabiyah. Bab ini menjelaskan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keharaman menikahi wanita ahlul kitab. Jadi Rasulullah itu haram menikahi wanita Yahudi atau Nasrani sebelum masuk Islam. Baru boleh kalau mereka sudah masuk Islam. Dasarnya mana? Akhraj Abu Dawud fi nasikhihi am Mujahid fi qaulihi ta'ala la yahillu lakan nisa'u min ba'du qal nisa'u ahlil kitab. Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab nasikhnya dari Imam Mujahid mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu. Beliau Imam Mujahid berkata, maksudnya wanita-wanita ahlul kitab. Rasulullah gak boleh menikahi wanita di luar Islam. Kemudian wa akhraja Sa'id bin Mansur am Mujahid fi qoulihi ta'ala la yahillu lakan nisa'u min ba'du qal yahudiyatun wala nasraniyat la yanbaghi ay yakunna ummahatil mu'minin. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman Allah, tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu. Beliau berkata, maksudnya yaitu wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak layak menjadi ibu kaum beriman, menjadi ummul mukminin tidak layak. Qala al-ashab, murid-muridnya Imam Syafi'i berkata, mengapa Rasulullah SAW tidak boleh menikah dengan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani? Li'anna azwajahu ummahatil mu'minin wa zawjatin lahu fil akhirati ma'ahu. Karena istri-istri beliau, li'anna azwajahu ummahatul mu'minin wa zawjatun lahu fil akhirati ma'ahu fi darajatihi fil jannah. Karena istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu kaum beriman, dan istri-istri beliau juga di akhirat bersamanya di dalam derajatnya di surga. Wa li annahu asyrafu min ayyad'a ma'ahu fi rahimi kafiratin. Dan karena baginda sallallahu alaihi wasallam lebih mulia untuk menaruh akhirnya pada rahim wanita yang kafir. Wa li annaha takrahu suhbatahu, dan wanita kafir itu tidak suka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li annallaha ta'ala syarata fi ibahatin nisa lahul hijrah, dan Allah juga mensyaratkan boleh wanita-wanita mukminah dinikahi Rasulullah, syaratnya harus hijrah. Faqalah allati hajarna ma'ak, Allah berfirman, wanita-wanita yang hijrah bersama kamu. Fa idza harrama 'alaihil muslimah allati lam tuhajir fa ghairul muslimah aula. Apabila Allah mengharamkan bagi Nabi menikahi wanita muslimah yang tidak hijrah, maka tentu wanita yang tidak muslimah lebih diharamkan lagi. Ini keterangan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khasaisul Kubra juz 2 halaman 412. Dari sini jelas sekali kalau istri-istri Rasulullah SAW semuanya adalah wanita-wanita beriman. Kemudian juga Imam Suyuti membuat bab ikhtisasihi sallallahu alaihi wasallam bi tahrimi nikahil muslimah allati lam tuhajir. Bab ini menjelaskan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keharaman menikahi wanita muslimah yang tidak berhijrah. Dasarnya mana? Akhrajat Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nuhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asnafin nisa illa ma kana minal mu'minatil muhajirat qala
la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk fa ahallallahu fatayatikumul mu'minat wa mura'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi wa harrama kulla dhati dinin ghairal islam. Nah, At-Tirmidzi telah meriwayatkan dan menilainya hadis hasan, dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilarang menikahi beberapa golongan kaum wanita kecuali wanita mukminah yang telah berhijrah. Allah berfirman, tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki. Kata Ibnu Abbas, maka Allah menghalalkan kaum wanita muda yang mukminah dan wanita mukminah apabila menghibahkan dirinya kepada Nabi. Allah mengharamkan semua wanita yang mengikuti agama selain Islam. Artinya Rasulullah SAW tidak boleh menikahi perempuan di luar Islam. Kemudian berkaitan dengan Siti Sofiyah, ini ada keterangan, wa Sofiyatu bintu Huyai al-masyhur annaha min sibti Harun. Sabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar fastafaha li nafsihi fa aslamat wa a'taqaha wa ja'ala itqaha sadaqaha fatazawwajaha. Ini keterangan Al-Imam Muhyiddin Al-Kafiyaji dalam kitab Al-Kashfu an Syarafi Ahlil Baitil Kiram halaman 89. Artinya apa? Sofiyah binti Huyai yang populer, beliau termasuk cucu Nabi Harun. Nabi SAW menjadikannya tawanan pada waktu perang Khaybar, lalu memilihnya untuk diri beliau. Lalu Sofiyah masuk Islam, dan Nabi SAW memerdekakannya dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar pernikahannya. Artinya Sofiyah ini masuk Islam lalu dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian juga riwayat di dalam kitab Al-Isabah, wa dzakara Ibnu Sa'din min tariq Atha ibn Yasarin qala lamma qadimat Sofiyatu min Khaybar unzilat fi baitin li Haritsah bin Nu'man fasami'a nisa'ul ansar faji'na yanzurna ila jamaliha wa ja'at Aisyatu mutanaqqibatan falamma kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala athariha faqala kaifa ra'aiti ya Aisyah qalat ra'aitu yahudiyatan faqala la taquli dzalik fa innaha haslamat wa hasuna islamuha. Ini kitab Al-Isabah. Atha bin Yasar berkata, ketika Sofiyah datang dari Khaybar, ia ditempatkan di rumahnya Haritsah bin An-Nu'man. Lalu kaum wanita Ansor mendengar, mereka segera berdatangan untuk melihat kecantikannya. Karena Siti Sofiyah ini terkenal cantik. Dan Aisyah datang pula dengan memakai cadar. Ketika ia keluar, Nabi SAW mengikutinya dari belakang, lalu bertanya, bagaimana kamu melihatnya hai Aisyah? Ia menjawab, aku melihat seorang wanita Yahudi. Nabi SAW bersabda, jangan berkata begitu. Dia telah masuk Islam dan keislamannya bagus. Artinya apa? Keislaman Siti Sofiyah ini jelas sekali. Kemudian berkaitan dengan Siti Juwairiyah, ada hadis ya, Ummul Mukminin Juwairiyah bintul Harits al-Khuza'iyah tsummal Mustaliqiyah radhiyallahu anha. Wa rawa Ibnu Sa'din an Abi Qilabah qala jaa Abu Juwairiyah faqala la yusba mithluha fa khalli sabilaha faqala bal ukhayyiruha qala qad ahsanta fa ata abuha faqala inna hadzal rajul qad khayyaraki fala tafdhahina qalat fa inni akhtarullaha wa rasulah. Ini dalam kitab Subulul Huda war Rasyad juz 11 halaman 211. Ummul Mukminin Juwairiyah bintil Harits al-Khuza'iyah al-Mustaliqiyah. Artinya beliau dari suku Khuza'ah, dari suku Mustalik. Jadi bukan dari suku Yahudi. Yang bilang Yahudi itu gak tahu. Abu Qilabah berkata, ayahnya Juwairiyah datang
datang dan berkata, maksudnya datang kepada Nabi SAW dan berkata, wanita seperti Juwairiyah tidak layak dijadikan tawanan, maka bebaskan saja dia. Ternyata apa? Nabi SAW menjawab, aku beri dia pilihan, kalau dia mau dia pulang, nggak usah bayar. Lalu ayahnya Juwairiyah berkata, kamu benar-benar baik kalau begitu. Lalu ayahnya berkata kepada putrinya, laki-laki ini, maksudnya Nabi SAW telah memberi pilihan buat kamu. Kamu tetap bersamanya atau kamu pulang ikut saya, jangan permalukan kami. Ternyata apa? Juwairiyah radhiyallahu anha berkata, aku akan memilih Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Beliau ini mantap dengan keislamannya, menjadi ummul mukminin. Ini riwayat tadi ya dalam kitab Al-Isabah.